Kita beralih ke kabar lain pemirsa. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur berhasil menangkap pelaku mutilasi mayat wanita dalam koper yang ditemukan di Ngawi. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Farman mengungkapkan bahwa pelaku sudah merencanakan pembunuhan tersebut dan pelaku juga diketahui sudah lama mengenal korban. Perlu kami sampaikan bahwa kejadian sebenarnya ini sudah direncanakan oleh pelaku jauh hari. Itu mengapa kemudian pelaku ini mengajak bertemu korban di salah satu hotel di wilayah Kediri. Kemudian di sana sekitar tanggal 19 mulai check-in malam. Kemudian berdasarkan pengakuan ada percekcokan dan terjadilah korban dicekik oleh yang bersangkutan, tersangka, sehingga meninggal dunia. Adapun setelah meninggal dunia, pelaku merasa kebingungan dan mulai berpikir untuk membuang dari mayat yang sudah dibunuh ini. Caranya bagaimana? Yaitu pertama menyiapkan koper. Koper ini diambil. Pemirsa, untuk memperbarui informasi mengenai kasus mutilasi mayat wanita dalam koper, kami ajak Anda bergabung dengan rekan Goldi Gumilang langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Goldi, apa sebenarnya motif pelaku melakukan pembunuhan? Selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Misteri penemuan beberapa potong tubuh mutilasi yang berada di sejumlah kabupaten di Jawa Timur seperti Ngawi, Ponorogo dan juga Trenggalek akhirnya terungkap. Hari ini Polda Jawa Timur melalui Direskrimum Polda Jawa Timur tadi merilis tersangka atas kasus pembunuhan disertai mutilasi kepada korban berinisial UH dengan umur 29 tahun. Tadi tersangka berinisial RTH berusia 32 tahun digelandang menggunakan baju warna orange. Diungkapkan oleh Direskrimum Polda Jawa Timur, Kombes Pol Farman, bahwa motif dari tersangka adalah sakit hati atas perkataan dari korban. Kemudian juga dijelaskan terkait dengan kronologi kejadian yang terjadi pada 19 Januari 2025 di salah satu hotel di Kota Kediri sekitar pukul 10 malam. Kemudian korban diungkapkan oleh Kombes Pol Farman, pelaku mencekik leher korban, kemudian korban tergeletak, lalu tersangka ini mengambil koper dan juga sejumlah barang seperti kantong plastik dan juga pisau yang diduga digunakan untuk memutilasi korban. Selanjutnya di tanggal 22 Januari, korban menggunakan sebuah mobil mengangkut beberapa bagian dari tubuh korban ini menuju ke lokasi pembuangan seperti di Ngawi, Ponorogo dan juga di Trenggalek. Diungkapkan juga oleh pihak kepolisian bahwa tersangka RTH ini sudah merencanakan pembunuhannya sehingga pasal yang disangkakan terhadap tersangka yakni pasal pembunuhan berencana, subsidiar pembunuhan penganiayaan berat yang mengakibatkan korban mati, kemudian dengan pencurian menggunakan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, sebagaimana dimaksud di pasal 340 KUHP, subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar 351 ayat 3 KUHP, dan pasal 365 ayat 3 KUHP, dengan ancaman hukuman terhadap tersangka yakni hukuman mati dan atau seumur hidup. Selanjutnya, penyelidikan juga masih didalami oleh pihak Direktorat Polda Jawa Timur terkait dengan rekaman CCTV yang berhasil diamankan di salah satu hotel atau tempat kejadian perkara kasus pembunuhan disertai mutilasi tersebut. Di mana selain tersangka, ini ada satu orang saksi berinisial MAM yang diduga juga ikut serta dalam proses pengantaran tersangka. Namun dalam hal ini dari pihak Direktorat Polda Jawa Timur juga masih belum mengungkap untuk status dari orang satunya
Namun untuk satu orang tersangka, yaitu pelaku pembunuhan berinisial TH ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman seumur hidup. Rendra. Terima kasih Goldi Gumilang, informasinya langsung dari Surabaya, Jawa Timur.